Halo, ketemu lagi bersama saya Nadi Healer. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita yang kemarin, video tentang hipnoterapi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan video ini saya khusus buat teman-teman yang ingin belajar hipnoterapi ya. Dan kita akan melanjutkan dulu di kelas teorinya. Nanti kesempatan yang berikutnya kita akan lanjut ke bagaimana menghipnotis secara praktis ya, atau secara praktek ya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan apakah setiap orang dapat dihipnosis ya, dan jawabannya itu tidak selalu ya, setidaknya dalam formal hipnosis ya. Jadi syarat utama agar seorang itu bisa dihipnosis, saya review ulang. Yang pertama adalah bersedia secara sukarela atau tidak menolak. Kedua, paham komunikasi, dan ketiga, memiliki kemampuan untuk fokus ya. Jadi apakah ketika orang tersebut sudah memenuhi 3 persyaratan di atas secara otomatis akan mudah dihipnotis? Tentu saja tidak. Kemarin ya, tidak ada kaitan antara terpunya syarat di atas tadi dengan mudah atau sulitnya seseorang itu dipandu untuk memasuki keadaan hipnosa. Tadi dalam konteks hipnoterapi, jika hipnoterapis menemui klien yang sudah memenuhi ketiga kriteria tadi, tetapi masih sulit untuk dipandu untuk memasuki keadaan hipnosa, sulit ya, bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, butuh waktu yang lama dari yang biasanya. Dua, perlu didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Dan tiga, kita akan menggunakan teknik yang lebih kompleks lagi ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa variasi daripada hipnoterapi. Oke, hari ini kita akan masuk lagi ke yang namanya suggestibility. Apa sih suggestibility? Jadi suggestibility itu adalah tingkat respon subjek terhadap suatu sugesti sederhana ya, atau tingkat sugestivitas subjek ini yang sangat mudah dan sangat cepat dalam merespon sugesti yang kita berikan ya. Sebaiknya subjek yang sangat sulit merespon juga meliputi sugestivitas yang buruk ya biasanya. Jadi kalau subjeknya punya tingkat sugestivitas yang bagus, dia akan cepat sekali merespon sugesti yang kita berikan. Di suatu universitas yang namanya Stanford ya, di Universitas Stanford di USA ya, ini pernah mengadakan suatu riset tentang tes yang namanya tes sugestibilitas ya. Dan hasil dari penelitian tersebut atau riset tersebut menghasilkan sesuatu yang kita kenal sebagai Stanford Hypnotic Susceptibility Scale atau SHSS ya. Tes sugestif ala Stanford lah ya. Ini terdiri dari 3 kelompok, jadi dibagi kelompok dikenal sebagai A, B, C, dan setiap formnya mengandung 12 jenis tes ya. Jadi walaupun SHSS ini suatu riset akademik ya, tetapi secara praktis ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi maksud dari tes tersebut bahwa diketahui pada suatu komunitas nih ya, terutama komunitas yang dalam jumlah yang besar, ini kira-kira lebih dari 100 orang lah ya, ini akan terjadi kecenderungan statistik ya. Yang menarik perhatiannya, pembagian tipe sugestivitas bisa dibagi ya. Jadi ada yang tipe sugestivitas baik itu masuk sekitar 10% dari komunitas tadi ya. Ada lagi kelompok komunitas yang sugestivitasnya buruk. Nah, ini yang 10%. Dan ada lagi yang tipe sugestivitas moderat. Ini masuk di 80%. Ini dari kumpulan komunitas yang cukup besar tadi. Jadi bisa kita bagi ya. Jadi di tipe sugestivitas yang dimaksud saat ini adalah merupakan sugestivitas alami ya. Artinya sugestivitas yang masih original. Nah, belum merupakan hasil dari pembentukan latar belakang ataupun mulai dari training ya. Jadi secara alamiah inilah dibagi dalam 3 kategori. Yang jadi pertanyaan, Pak Nadi, apakah sugestivitas bisa ditingkatkan? Tentu saja ya. Dalam konteks hipnoterapi, seorang hipnoterapis yang handal ini bisa membuat subjek atau kliennya memiliki sugestivitas yang tinggi ya. Yang awalnya punya sugestivitas yang buruk ya, secara bertahap ini setelah kita lakukan hypnotic training akan bergeser menjadi moderat, dan ini akan berubah lagi menjadi lebih baik ya.
untuk meningkatkan sugesti tes klien ini, itu yang kita sebut dengan hypnotic training ya. Kita latih ya, ini membutuhkan waktu sih. Ini dapat berlangsung beberapa jam atau bahkan sampai beberapa hari ya. Ya, dari awal dia tidak sugestif, kita lakukan hypnotic training, kita lakukan relaksasi pernapasan, ini dia akan maju menjadi moderat dan menjadi lebih baik ya. Di konteks hypnostate, karena batas waktunya sangat cepat, kita cari sugestivitas tinggi, jadi kita tidak melakukan hypnotic training. Jadi yang dicari itu adalah subjek dengan tipe sugestivitas alami yang tinggi. Dan sekarang Pak, gimana cara menilai sugestivitas seorang itu secara alamiah baik, buruk, dan sulit tadi Pak? Yang sugesti tinggi, yang 10%, 80%, 10%, bagaimana cara menilainya? Jadi salah satu, atau ini sih mungkin bukan salah satu, tapi satu-satunya cara untuk menilai sugestivitas seseorang itu ya kita lakukan yang namanya uji sugestibilitas ya. Kita lakukan yang namanya suggestibility test. Kita lakukan beberapa rangkaian uji tes ya. Jadi pada prinsipnya seluruh suggestibilitas tes ini dapat dipastikan merupakan suatu sugesti sederhana yang bertujuan untuk supaya imajinasi subjek dan juga bisa membangun daya aksi reaksi di tingkat subconscious mind ya. Jadi ada beberapa yang sering dipakai ya dalam suggestibility test ya, di dalam standar pelatihan ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan rigid catalepsy. Wah, ini kadang-kadang di tempat lain dibilang sebagai induksi. Padahal ini masih masuk dalam tes suggestibility test, tes alamiah sugestinya ya. Apa sih rigid catalepsy? Jadi kita mengajak subjek ya, kita perintahkan subjek untuk meluruskan salah satu lengannya agar menjadi lurus dan kaku ya, seperti besi baja. Sehingga saat kita perintah ya, atau saat perintahnya diterima oleh sisi subconscious mind subjek tadi, maka lengan subjek ini benar-benar tidak dapat dibengkokkan. Nah, sampai dengan subjek memerintahkan untuk kembali normal. Jadi ketika yang para hipnotisnya bilang, bayangkan tangannya menjadi sepotong baja besi yang lurus kaku ya, dan semakin Anda berusaha untuk membengkokkannya, maka tangan Anda semakin kaku dan semakin kaku. Jadi kalau tangannya tadi lurus jadi kaku ya, ini masuk dalam tipikal orang yang tinggi sugestibilitasnya. Ada lagi yang namanya focus training. Wah, ini focus training ya, yaitu kita mengajak subjek atau objek atau subjek kita ya untuk melekatkan telunjuk jari dan ibu jarinya. Oke, seperti ini. Jadi sehingga saat perintah tersebut diterima oleh sisi subconscious mind subjek atau ya klien tadi, maka telunjuk dan ibu jari tersebut benar-benar tidak dapat dipisahkan sampai dengan subjek atau sang hipnoterapi ya memerintahkan untuk kembali normal. Ini ya, jadi disuruh bayangin lem. Wah, apa sih lem yang paling dahsyat saat ini? Lem setan Pak Nadi. Setan pun punya lem ya, atau lem Korea. Wah, jadi diimajinasikan jari telunjuk dan jari jempol ini dikasih lem Korea ya. Dan semakin lama lemnya semakin membeku dan mengeras, sehingga telunjuk dan jempolnya ini semakin lengket, dan sekuat tenaga dia berusaha melepaskannya, telunjuknya semakin lengket. Dan apabila subjeknya atau yang melakukan ini lengket, ini berarti 10% ya. Nih. Atau tipikal orang yang sangat mudah untuk dihipnosis. Itu yang namanya tadi focus training. Ada yang lagi namanya locking the hand, seperti ini ya. Jadi kita mengajak atau memerintahkan keluar tangannya untuk saling mengunci dengan erat, sehingga saat perintah tersebut diterima oleh sisi subconscious mind subject, maka kedua telapak tangannya benar-benar tidak dapat dibuka sampai dengan subjek memerintahkan untuk kembali normal. Jadi kita katakan, oke, sekarang kita imajinasikan tangannya kita kasih tali, kita kebet ya, kita ikat
dan kekuatannya semakin kuat. Nah, dan tangannya sudah terkunci, dan sekuat tenaga Anda berusaha melepaskan tangannya, tangan Anda semakin kuat dan kuat ya. Jadi untuk tipikal yang sugestif, tangannya akan terkunci, nggak bisa buka ya. Itu yang looking the hands. Kemudian uji stabilitas berikutnya adalah eyes catalepsy ya. Jadi kita mengajak subjek untuk memerintahkan agar matanya terkunci, sehingga saat perintah tersebut diterima oleh sisi subconscious mind, maka mata subjek ini benar-benar tidak dapat dibuka sampai dengan subjek memerintahkannya kembali normal. Jadi kita perintahkan untuk menutup mata ya, sambil kita mengimajinasikan bahwa matanya tadi sudah dikasih lem Korea tadi, dan matanya semakin lama lemnya semakin mengering, semakin lama semakin mengering, dan matanya pun semakin lengket, dan semakin dia berusaha membuka matanya, maka matanya sudah terkunci. Nah, kalau yang 10% seperti Pak Nadi, nggak bisa buka. Gimana? Mata saya nggak bisa buka, sampai subterapi bilang normal, bisa buka lagi normal ya. Itu yang namanya eyes catalepsy. Yang berikutnya adalah relaxation training ya. Jadi kita mengajak subjek untuk memerintahkan agar dirinya memasuki relaksasi yang total, sehingga ketika perintah tersebut diterima oleh subconscious mind, maka tubuh sang subjek akan benar-benar rileks, bahkan mungkin tidak mampu digerakkan sampai dengan subjek memerintahkan kembali normal. Jadi seperti ini. Di tubuh Anda akan semakin rileks dan semakin rileks, relaksasinya normal, relaksasi yang penuh total, dan dia akan rileks seperti ini. Tangannya jatuh, begitu tangannya kita otomatis. Ini nanti kita akan jelaskan di bab berikutnya, di sesi praktek kita akan cari partner untuk praktek ya. Nah, jadi itu tadi beberapa teknik untuk yang kita sebut dengan uji sugestibilitas atau sugestibility test ya. Untuk apa tujuannya? Ya, di dalam konteks state hipnosis ya, ini dibatasi biasanya waktunya, kita cuma dikasih waktu 30 sampai 45 menit lah. Jadi seorang state hipnosis itu harus menyelesaikan show-nya dengan lengkap, mulai memilih dari partisipan atau melakukan induction sampai melakukan state-nya ya, dan sampai dengan melakukan pengakhiran. Kita kalau di show yang teman-teman yang hypnosis state ya, itu cepat sekali bermain dengan Anda melihat api, Anda akan tidur, atau ketika saya jentikkan jari ini Anda akan masuk dalam kondisi yang tidur ya. Ini kita melakukan tesnya sangat penting sekali, karena untuk partisipan yang dalam kategori yang moderat dan sulit ini tidak bisa kita pakai. Nah, ini ya. Jadi kita pilih orang benar-benar orang yang bisa masuk dalam kondisi atau uji stabilitasnya tinggi. Kemudian dalam konteks hipnoterapi ya, sugestivitas ini tidak hanya sekedar dipergunakan untuk menilai sugestivitas alamiah seorang klien kita. Jadi ini juga bisa kita pakai untuk sebagai sarana yang pertama untuk membentuk, yang ini penting, connected ya. Jadi ada connected. Jadi antara subconscious mind, hipnoterapis dan klien. Ketika ini terjadi, ya saya kadang-kadang tidak perlu berkata-kata. Ya, cukup kita sentuh badannya sedikit, klien masuk ke tidur. Saya masuk dalam kondisi trance. Wah, Pak Nadi Sakti punya ajian serius enggak? Yang kita bangun ada connected misalnya ya. Kemudian ini adalah sebagai sarana bagi klien untuk latihan merasakan efek hipnosis ya, atau dengan hypnotic training. Sekarang coba kita uji sugestivitas teman-teman. Kita pakai yang tradisional sih ya. Oke, sekarang coba teman-teman pernah melihat limau purut atau jeruk nipis ya, oke. Sekarang teman-teman bayangkan jeruk nipisnya. Oke, satu ya, bayangin ada jeruk nipis di depan. Jeruk nipisnya yang begitu mengiur, teman-teman ambil pisau, teman iris jeruk nipisnya, sekarang diteteskan jeruk nipisnya dan letakkan di lidah teman-teman. Rasain asam-asamnya jeruk nipis tadi. Oke. Padahal jeruk nipisnya nggak ada kan, tapi teman-teman yang punya sugestivitas tinggi
ini akan terasa air liurnya mengalir. Nah, ini salah satu uji sugestibilitas yang sederhana yang sehari-hari kita alami. Nah, jadi sebagai sarana untuk melakukan latihan hypnotic training. Kemudian bagi hipnoterapis untuk di sesi hipnoterapi ini adalah sebagai assessment ya, pengkajian bagi kita untuk menentukan teknik induction mana yang paling tepat untuk klien ini. Apakah kita harus mainkan shock induction, rapid induction, atau harus kita lakukan dengan tatap mata saya, atau kita melakukan yang namanya relaksasi progresif. Nah, ini kita akan ditentukan dengan uji sugestibilitas klien tersebut ya. Kemudian kita masuk ke hypnotic training ya. Ini adalah konsep yang dibikin oleh sesepuh kita, senior kita di IBH ya. Jadi di prinsip dasarnya bahwa hypnotic training adalah bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya bersedia dihipnotis ya, jadi atau dihipnosis ya, setiap orangnya I'm on ya, I'm ready ya, saya mau dihipnosis, tetapi ternyata memiliki sugestivitas alamiah yang rendah atau buruk, ini bisa kita tingkatkan. Nah, ya, kita tingkatkan kualitas sugestivitasnya dengan berbagai cara. Secara praktisnya adalah dengan menggunakan berbagai variasi lain teknik sugestivitas ya, dan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta waktu yang tepat. Jadi ini adalah teknik latihannya. Jadi setiap orang yang mau ya, nyaris memiliki gateway atau gerbang untuk memasuki trance walaupun sangat samar. Wah Pak, saya nggak pernah masuk trance, saya nggak bisa hipnotis Pak. Tetapi ketika Anda nonton film India, sedih, menonton sinetron Indosiar, ikut kesel, TV mau dibanting, selamat, Anda sudah masuk dalam kondisi trance ya teman-teman. Wah Pak, saya nggak bisa hipnotis Pak. Tetapi ketika dengar kalau yang seangkatan saya dengar sendiwara radio, bunyi kuda, berimajinasi seolah-olah di depan ada kuda, padahal itu bukan bunyi kuda. Selamat guys, Anda sudah terhipnosis ya. Jadi itu hypnotic training. Kemudian tadi kita kembali lagi ke sugestivitas. Jadi prosedur umum dalam melakukan uji sugestivitas, yang pertama Anda pandu atau kita pandu subjek untuk memperagakan hal yang dimaksud ya, tadi seperti rigid catalepsy, looking hands ya, maupun yang relaksasi ya, Anda pandu. Kemudian berikan sugesti. Nah, Anda bisa pakai gaya bahasa yang kemarin, mau yang otoriter atau yang permisif ya, tentang hal apa yang harus diimajinasikan ya, jadi tutup mata atau tatap mata saya. Ini otoriter ya, tatap mata saya. Tapi kalau yang permisif, oke, silakan tatap mata saya. Wah, ini kan fokus ya. Anda akan merasakan masuk dalam pintu kedamaian. Nah, kita akan melakukan gaya bahasa permisif ya. Jadi ada beberapa contoh ya. Jadi yang pertama tadi rigid catalepsy ya. Anda minta klien untuk meluruskan dan mengepalkan dan mengeraskan tangannya seperti ini. Kemudian Anda bantu yakinkan dengan cara memegang tangannya. Oke, jadi sekarang bimbing yang kita lakukan tes tadi untuk berimajinasi bahwa ia dapat memerintahkan tangannya menjadi sekeras besi sehingga tidak dapat dibengkokkan sama sekali. Untuk supaya lebih fokus, klien Anda suruh tutup mata, boleh Anda suruh tutup mata, dan Anda boleh pandu. Katakan kepada si subjek tadi, wahai, oke, ikutin saya, perintahkan kepada tangan Anda, wahai tangan, ya. Kamu saya perintahkan saat ini juga. Gaya bahasanya harus ya, harus permisif atau otoriter ya. Wahai tangan ya, kamu saya perintahkan saat ini juga menjadi sangat keras dan sangat lurus, bagaikan besi yang sangat kuat, sehingga tidak seorang pun yang dapat membengkokkan engkau. Semakin engkau dibengkokkan, maka semakin engkau menjadi semakin kuat dan lurus. Ya, katakan terus, tangan saya besi, tangan saya keras ya. Anda pandu terus ya. Dan sekarang Anda dapat mencoba untuk merasa membengkokkan tangan Anda. Tetapi rasakan bahwa tangan Anda justru bertambah lurus dan bertambah keras. Oke, sekarang coba dibengkokkan. Nggak bisa. Wah, baru Anda
normalkan kembali. Atau yang fokus training, ya, boleh seperti ini tadi atau boleh seperti ini. Jadi tunjuk klien harus lurus ya, tempatkan sekitar 20 cm dari mata, jangan sini, ini nyolok mata ya. Nah, ini jadi tutup seperti ini. Kemudian klien ini Anda minta untuk atau Anda perintahkan menjadi telunjuknya lurus dan kaku ya. Anda bisa pandu. Wah, katakan dalam hati Anda, saya perintahkan telunjuk saya menjadi sangat lurus dan sangat kaku seperti besi baja dan tidak dapat dibengkokkan sama sekali. Oke. 3 kali ulang lagi dan nggak bisa bengkok, nggak bisa bengkok, nggak bisa bengkok, nggak bisa bengkok, nggak bisa bengkok. Wah, ini karena saya sudah terlatih, saya bisa mengkondisikan tangan saya nggak bisa bengkok. Tetapi kita bilang normal, nah dia akan bisa normal ya. Betul. Kemudian latihan fokus tadi, pakai lem ya. Oke. Locking the hand, berikan sugesti tadi ya, seperti tangan Anda sekarang sudah kaku dan jadi Anda pandu dalam melakukan tes sugesti tadi ya. Oke, itu tadi teknik untuk menguji sugestibilitas, kan sangat simpel sekali atau dengan sangat sederhana. Oh, bayangkan di depan ada jeruk manis satu ya. Kemudian kita masuk ke walking hypnosis ya. Jadi setelah seorang hipnotis itu melakukan serangkaian sugestibilitas, sudah tahu oh masuk ini dalam kondisi yang tinggi atau muda. Nah, ini akan terbentuk satu connected ya, akan termasuk suatu hubungan, dan ini suatu fenomena yang menarik karena seakan-akan hipnotis bisa langsung berhubungan dengan subconscious mind subject, dan hal ini sangat mempermudah sekali proses berikutnya ya, proses induction, deepening dan sebagainya ya. Salah satu yang bisa kita lakukan ketika terjadi connected ya antara hipnotis dan subjek ini adalah suatu hipnosis yang kita kenal dengan walking hypnosis ya. Jadi nggak perlu tutup mata tertidur, tapi bisa dalam kondisi mata terbuka ya. Jadi walking hypnosis di mana hipnosis dapat memberikan sugesti sederhana yang akan langsung diterima oleh subconscious mind subjek ya. Walaupun subjek tadi dalam kondisi mata terbuka. Ketika dia sudah lurus, wah ini bisa ini ya. Itu tadi teman-teman ya. Sambil kita menunggu azan maghrib, nah, yang kita lakukan adalah uji sugestibilitas. Oke, sampai di sini dulu. Part kedua kita akan lanjut nanti setelah sholat maghrib ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya adalah struktur hipnosis lengkap ya. Jangan kemana-mana, pantau terus ke channelnya Pak Nadi Healer. Kita akan belajar tutorial hipnosis secara gratis melalui Facebook ya. Dan untuk yang memang serius ingin terjun menjadi profesional hipnoterapis, Anda boleh datang ke klinik saya di klinik AMDH 2020 dan kita akan lakukan private class untuk Anda, dan Anda akan disertifikasi oleh The Indonesian Board of Hypnotherapy. Anda akan dapat sertifikat CH dan CHT, dan Anda akan bisa bergabung bersama kami di Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia Prahipti Kota Lubuk Linggau. Oke, kita sampai dulu di sini dan jangan kemana-mana dan salam sehat. Ya, oke.